Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutazul Malik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kekudusan, jurusan PAI, kelompok 15. Saya akan menjelaskan tentang protokol 5M serta pentingnya vaksinasi. Kita tengah menghadapi virus yang sangat mematikan. Virus COVID-19 telah menjadi pandemi dan semua negara, termasuk Indonesia, juga memerangi virus ini. Banyak yang dapat kita lakukan untuk menghindari virus ini, dan cara yang paling mudah adalah dengan mematuhi protokol kesehatan serta menerapkan 5S dalam kehidupan sehari-hari. 5S ini diantara lain adalah 1. Mencuci tangan, 2. Menggunakan masker, 3. Menjaga jarak, 4. Membatasi mobilitas, yang kelima, menghindari kerumunan, serta pentingnya vaksinasi yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona. M yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan tentu bukan hal yang baru buat kita, karena sejak kecil kita telah diajari bagaimana cara mencuci tangan dan waktu-waktu apa saja kita mencuci tangan oleh guru kita, oleh orang tua kita, dan oleh teman-teman kita. Di era pandemi ini, mencuci tangan merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Guna mencuci tangan adalah membersihkan dan untuk menghindarkan kita dari kontaminasi virus COVID-19. Mencuci tangan bisa dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan dan setelah kita melakukan kegiatan. Setelah berinteraksi dengan orang pun, kita harus mencuci tangan, karena kita tidak tahu apakah orang yang kita ajak interaksi itu telah terkontaminasi virus atau belum. Mencuci tangan yang baik dilakukan selama 1 menit, yaitu membersihkan telapak tangan, membersihkan punggung tangan, membersihkan jari-jari. Adapun hal yang harus kita perhatikan saat mencuci tangan adalah ujung-ujung kuku. Kita harus membersihkan ujung-ujung kuku secara bersih, karena kadang kotoran banyak bersarang di situ. Cuci tangan yang baik dapat menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan dapat digantikan dengan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah menggunakan masker. Masker merupakan benda yang paling kita butuhkan di era pandemi ini. Tentu sebelumnya kita pernah menggunakan masker saat kita berkendara, saat kita melewati tempat yang baunya tidak sedap, kita pasti menggunakan masker. Namun sekarang, dalam setiap sendi kehidupan, bila kita berinteraksi di luar rumah, bila kita bertemu orang banyak, kita harus sering menggunakan masker. Karena apa? Karena ditakutkan ada penularan COVID yang dapat melalui udara. Bila ada orang bersin, kita tidak tahu apakah orang itu terkena COVID atau belum. Bila ada orang yang batuk-batuk, kita pasti curiga orang ini terkena COVID atau belum. Nah, untuk mencegahnya, kita harus sering-sering menggunakan masker. Masker terbaik saat ini adalah masker KN95. Adapun masker medis dan masker kain yang harus kita gunakan berlapis 2. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita sebagai manusia sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, otomatis tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu menyelipkan salah satu protokol kesehatan ini, yaitu menjaga jarak. Entah kita berinteraksi dengan orang tua, entah kita berinteraksi dengan orang lain, rekan kerja, kita harus selalu menerapkan menjaga jarak. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang kita ajak interaksi itu benar-benar berjumlah COVID. Bisa jadi orang yang sering ajak interaksi ternyata positif COVID. Menjaga jarak yang sewajarnya dan semestinya itu adalah 1-2 meter. Dengan menjaga jarak, kita bisa menghindarkan infeksi virus COVID ke diri kita. Saat orang lain bersin, kita telah menjaga jarak sepanjang 1 meter, otomatis kuman yang dipulangkan orang tersebut tidak sampai ke dalam diri kita. Kita harus melakukan jaga jarak, tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tidak hanya bersama tetangga, tidak hanya bersama kerabat, tapi di tempat-tempat umum juga, di tempat kerja juga, kita harus senantiasa menerapkan jaga jarak. Saat kita naik kendaraan umum, saat kita naik bis umum, saat kita duduk, saat sekolah, kita harus mengosongkan satu tempat agar menjadi jarak kita. M yang keempat adalah membatasi mobilitas. Kalau kita orang yang aktif, kalau kita orang yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka
Hal yang terpenting untuk kita di era pandemi ini adalah membatasi mobilitas. Karena apa? Bila kita sering bermobilitas, maka kita akan sering bertemu dengan orang. Maka kita akan sering berinteraksi dengan orang. Kita pun juga tidak tahu apakah orang yang kita ajak interaksi itu tidak terpapar COVID atau telah terpapar COVID. Bila kita bermobilitas juga, kita dapat menimbulkan suatu kerumunan. Bila kita menimbulkan suatu kerumunan, maka akan tercipta klaster penyebaran. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membatasi mobilitas. Saat kita mengurangi mobilitas, kita akan pasti merasa kesepian. Kita akan pasti merasa gabut. Kita akan pasti merasa menganggur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengisi waktu luang kita saat kita membatasi mobilitas kita. Antara lain kita dapat bermain game, kita dapat mengerjakan tugas, kita dapat membaca buku, melihat dan lain sebagainya. Dalam hal ini, itu adalah kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan interaksi orang di luar, kita menahan diri. Yang kelima adalah menghindari kerumunan. Pasti banyak anak-anak muda, anak-anak ABG yang sering nongkrong dan hangout sama teman-temannya. Entah di kafe, entah di resto, entah di taman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus membatasi. Kita harus menghilangkan kebiasaan nongkrong ini di era pandemi. Karena apa? Karena nongkrong, kita dapat menularkan atau kita dapat tertular oleh virus COVID-19. Dan karena menongkrong ini pula, penularannya akan semakin lebih cepat. Apalagi kita nongkrong dalam jumlah yang banyak. Maka orang yang positif virus COVID dikhawatirkan akan semakin meningkat. Bila kita rindu dengan teman kita atau bila kita ingin berkumpul dengan teman kita, saling tanya-tanya, saling tanya kabar, kita bisa lakukan dengan aplikasi yang ada sekarang. Kita dapat melewati Zoom, kita dapat melewati Google Meet, kita dapat telepon WA. Itu sudah cukup saya rasa untuk mengobati rasa kangen kita bersama teman kita. Adapun bila kita terpaksa untuk berkerumun seperti kita antri sesuatu, seperti kita untuk membeli sesuatu, alangkah baiknya kita juga menjaga jarak saat 5M tersebut wajib kita lakukan dan harus kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingat 5M dan selalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pentingnya vaksinasi. Di era dewasa ini, vaksin merupakan hal yang wajib untuk kita dapatkan. Apalagi di saat pandemi ini. Banyak negara yang kekurangan vaksin. Alhamdulillah di Indonesia sudah mendapat vaksin dan akan divaksin satu persatu penduduknya secara bergiliran atau berangsur-angsur. Pentingnya vaksin untuk diri kita adalah agar kita terhindar dan untuk menjaga diri kita supaya tidak terjangkit atau tertular virus COVID-19. Vaksin sendiri dapat dilakukan menjadi dua, yaitu vaksin tahap pertama dan vaksin tahap kedua. Vaksin yang banyak dikenal sekarang antara lain adalah vaksin AstraZeneca, vaksin Sinovac, dan vaksin Pfizer, dan yang marak digunakan di Indonesia. Tujuan penggunaan vaksin tersebut adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Bila kita dapat melakukan herd immunity, kita dapat terhindar dari virus COVID. Kita dapat terhindar dari penularan virus-virus yang akan datang yang berkaitan dengan COVID. Oleh karena itu, mari kita semarakan, mari kita ramaikan vaksinasi secara massal. Karena bila kita semua vaksinasi, otomatis kita semua sehat, kita semua bisa terhindar dari virus corona. Vaksinasi juga merupakan himbauan dari pemerintah dan kita harus menjalankan himbauan tersebut. Entah kita percaya atau tidak akan adanya COVID, tapi peraturan tetaplah peraturan dan kita harus wajib menjalankannya. Supaya orang tua kita, supaya kerabat kita, teman-teman kita, semuanya aman dan kita dapat kembali seperti semula. Semoga pandemi lekas membaik. Saya atas nama Muhammad Tanjung Malik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.